Diceritakan, Raden Wijaya yang merupakan keturunan dari Kertanegara dihadiahi tanah di hutan tarik oleh Jaya Katuang. Beserta dengan para prajuritnya, ia mencari lahan yang cocok untuk mendirikan sebuah kerajaan. Namun, di tengah perjalanannya, Raden Wijaya berkehendak untuk beristirahat. Adikku, hari ini matahari bersinar cukup terik. Mari kita beristirahat sejenak di tempat ini. Baik, Basunda, prajurit sekalian, mari istirahat bersama. Kita hentikan perjalanan ini. Baik, Mahapati. Semua prajurit pun beristirahat. Sembari beristirahat, beberapa prajurit membabat hutan dan ada juga yang mencarikan makanan berupa buah-buahan hutan untuk Raden Wijaya. Buah apa ini, temanku? Ini adalah buah maja. Ini bisa dimakan. Lebih baik kita berikan saja kepada Pati. Salam Mahapati. Mahapati, ini ada sedikit buah maja untuk Raden Wijaya. Terima kasih prajurit sekalian. Silahkan istirahat kembali. Baginda, ada sedikit makanan. Makanlah buah maja ini, Baginda. Terima kasih Pak Adikku, aku memang sedikit lapar. Tiba-tiba di pikiranku terlintas jika kerajaan yang akan kita dirikan bernama Majapahit. Mengapa diberi nama Majapahit, Baginda? Apa yang membuat Baginda memberi nama Majapahit? Nama itu aku berikan karena di sini terdapat banyak pohon maja yang terasa pahit. Akhirnya, pada tahun 1293 didirikanlah Kerajaan Majapahit yang terletak di selatan Sungai Berantas yang berpusat di Trowulan Mojokerto. Setelah Kerajaan Majapahit berjalan, Raden Wijaya memiliki patih yang bernama Ranggawale dan Lembusora. Diceritakan, Raden Wijaya bersama patihnya sedang berada di ruang kerajaan. Wahai pati-patiku, berjanjilah kalian akan setia kepadaku dan rakyat Majapahit. Apakah kalian mengerti? Siap, mengerti. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggawale dan Lembusora merencanakan pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Temanku, aku tak puas dengan kedudukan yang diberikan Raden Wijaya padaku. Aku benar-benar tak sabar untuk merebut tahtanya. Benar sekali, aku juga sudah tidak sabar. Lagi pula, sudah banyak prajurit yang siap membantu kita. Pemberontakan pun terjadi dan mengakibatkan Raden Wijaya tewas. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jayanegara. Saat masa awal pemerintahan Jayanegara, ia mulai dihasut oleh Mahapatihnya yang licik. Baginda, Ada apa, Mahapati? Mengapa engkau terus, Mas? ada kabar buruk Baginda. Apa kabar buruknya, Mahapati? Sepertinya keadaan kerajaan makin gawat Baginda. Banyak pejabat yang ingin mengkhianati. Mereka semua harus segera dihukum. Hah? Kalau begitu, kau harus cepat bertindak. Cepat bereskan mereka semua. Baik Baginda. Lama-lama, Jayanegara sadar akan kesalahannya yang mempercayai Mahapatih begitu saja. Akhirnya, Jayanegara memutuskan untuk menghukum mati Mahapatih tersebut. Dasar licik kau, Mahapati. Kau menghasutku demi mendapatkan tata kerajaan. Maafkan hamba Baginda Raja. Setelah Mahapatih dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun, tidak disangka, Jayanegara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya, pada suatu malam, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara.
Hei Sansa, ada apa dengan kau sedang marah-marah hari ini? Nanti kami mau masuk ke negara, aku sudah tahu bahwa kau bertemu dengan istriku. Aku sudah tidak tahu dengan semua ini negara. Hah? Kau sudah tahu akan hal itu? Maafkan aku Sansa, aku telah membohongimu dan mengkhianatimu. Aku tidak akan maafkanmu negara. Ini saatnya aku bertindak. Harus mati sekarang juga. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jaya Negara digantikan oleh sepupunya yang bernama Tribuana Wijaya Tunggadewi. Di dalam masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kuti tahun 1331. Dan pemberontakan ini berhasil ditumbas oleh Gajah Mada. Atas jasa-jasanya, Gajah Mada akhirnya ia diangkat menjadi patih Mangkubumi. Gajah Mada, kau telah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sadeng dan Kuti. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Dan berkat pengabdianmu terhadap kerajaan, aku mengangkatmu sebagai patih Mangkubumi. Baginda, sungguhkah engkau menganugerahiku gelar patih Mangkubumi? Tentu saja Gajah Mada, engkau pantas mendapatkannya sebagai buah dari pengabdianmu. Terima kasih Yang Mulia. Saya berjanji di hadapan para pembesar kerajaan, saya tidak ingin melepas kuasa sampai saya bisa menguasai Nusantara dan mengalahkan Kurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang ia lakukan adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hei Gajah Mada, kepada seorang patih yang hebat, mengalahkan Nusantara dengan sumpah pahlawanmu. Terima kasih Baginda, kau telah membantuku. Tanpamu aku tak akan bisa memperoleh semua ini. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi perang Bubat. Peristiwa ini adalah tipu muslihat Gajah Mada untuk mendudukkan tahta kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja, dan putrinya, Dyah Pitaloka. Mahapatiku, sepertinya usia aku cukup dewasa. Melihat putri Sri Baduga, aku ingin meminangnya, Mahapati. Hamba akan menjodohkan Baginda dengan Dyah Pitaloka. Namun perjodohan ini kita gunakan agar kerajaan Sunda Pajajaran mau mengakui kedaulatan kita. Apakah Baginda setuju? Ini yang bagus, Mahapati. Aku setuju denganmu. Aku percayakan dan aku serahkan padamu, Mahapati. Di lapangan yang luas, saat Gajah Mada dan Sri Baduga dipertemukan. Hei Sri Baduga, rajaku ingin meminang putrimu. Namun kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Apakah engkau setuju? Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak akan membiarkan putriku menjadi permainan politikmu. Dasar kau, jika tidak ingin prajuritmu gugur dan terjadi peperangan, lebih baik kau terima perjodohan ini. Tidak, aku akan setia kepada kerajaan. Aku tidak akan pernah mau menikahi rajamu. Jika itu maumu, akan terjadi peperangan besar di tempat ini. Kau salah bila tidak ingin menerima perjodohan ini. Menikahlah dengan rajaku. Aku tidak mau hidup bersama rajamu. Lebih baik aku mati daripada harus mengakui kedaulatan kerajaanmu. Aku akan membunuh diriku sendiri sebagai tanda aku akan selalu setia kepada kerajaanku. Tidak, anakku. Jangan lakukan itu. Aku tidak ingin kau mati. Terimalah perjodohan itu. Ayah rela, anakku. Tidak, ayah, maafkan aku. Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya, dan Dyah Pitaloka pun mati. Terjadi sebuah perang besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut. Kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Aku tidak akan sudi. Sekali lagi, jika tidak ingin kerjaanmu binasa, lebih baik kau akui kedaulatan Majapahit. Tidak. Bertandai hormatan kerajaan, aku dan rakyatku akan berjuang sampai tidak ada penghabisan. Baiklah kalau itu keputusanmu. Karena ketidakseimbangannya antara pasukan Gajah Mada yang berjumlah besar dengan pasukan Sri Baduga yang berjumlah kecil, peristiwa itu pun berakhir dengan gugurnya Sri Baduga, para menteri, pejabat, beserta segenap keluarga kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda pun binasa di lapangan Bubat, sehingga disebut dengan Perang Bubat. Patiku, terima kasih kau telah mengabdi pada kerajaan. Kalau begini, kau sudah tidak menjadi patiku lagi. Saya akan tetap berjuang demi kerajaan Majapahit, Baginda. Kondisi ekonomi masyarakat Majapahit terbilang masyhur. Wilayah kerajaan Majapahit terdiri atas pulau atau daerah kepulauan
yang menghasilkan sumber barang dagangan. Setelah beberapa lama Majapahit berjaya, tibalah masa keruntuhannya. Kematian Gajah Mada dan Tribuana Tunggadewi menyebabkan Hayam Wuruk kehilangan penasihatnya dan kerajaan menjadi gonjang-ganjing. Salah satu penyebab lemahnya kerajaan Majapahit yaitu adanya perang saudara antara keluarga kerajaan yang terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal. Wardani, kaulah yang pantas menjadi raja, bukan suamimu itu. Dia tidak pantas menjadi raja kerajaan itu. Bukan maksudku tuh yang menjadi raja. Aku tidak siap untuk menjadi raja dari kerajaan ini, Kak. Apa? Kau tidak siap? Kau siap menjadi raja jika kau mau, karena ini adalah hakmu, bukan suamimu itu. Sudahlah istriku, jika memang kau tidak siap menjadi raja, aku siap menggantikanmu. Apa? Kau bangga sekali berkata seperti itu. Kerajaan ini akan hancur jika kau yang memimpin. Kemarahan Brewirabumi tidak terbendung dan akhirnya terjadilah peperangan di antara mereka yang disebut dengan Perang Parkrek yang menyebabkan terbunuhnya Brewirabumi. Dengan lemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah yang menyebabkan runtuhnya Majapahit.